Halo semuanya, selamat datang lagi. Dan di video kali ini saya akan memberikan sesuatu yang berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu saya bawakan dengan format seperti lagi presentasi, tapi di video kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menarik dengan cara yang mungkin lebih menarik daripada yang sebelumnya. Karena di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk bisa masuk ke dalam cerita yang nanti saya bawakan. Penasaran apa yang nanti akan saya sampaikan? Tonton videonya sampai habis. Selamat datang di Plena, penasaran menambah wawasan. Pernahkah Anda membayangkan berada di situasi di mana ketika Anda sedang sakit, badan terasa tidak enak, remuk rasanya, tapi Anda harus bangun pagi-pagi sekali, menembus udara dingin hanya untuk mengambil nomor antrian di puskesmas untuk selanjutnya diperiksa. Sangat melelahkan bukan? Ironisnya, di era digital ini, pemerintah sebenarnya sudah membuat jalan pintas bernama program e-health. Sebuah inovasi agar kita bisa mendaftar ke puskesmas dari rumah tanpa perlu lagi bangun atau pagi-pagi ke puskesmas. Tapi, apa jadinya? Jika teknologi canggih yang dirancang layaknya pahlawan ini justru kesepian saat tiba di dunia nyata. Di video ini, kita akan mengulas sebuah artikel menarik yang memotret fenomena tersebut di Puskesmas Kalijudan, Surabaya. Ceritanya dimulai dengan mimpi yang indah, yaitu program e-health diciptakan untuk memangkas antrean yang mengular. Namun, realita di lapangan ternyata berbeda. Ketika aplikasinya sudah siap, mesin juga sudah ada, tapi ternyata masyarakat belum bisa menerimanya. Mayoritas warga tetap datang langsung, berdesakan di loket manual, dan antrean tetap saja menumpuk seperti dulu. Dan ini seolah seperti bertepuk sebelah tangan bukan? Terus mengapa? Gitu. Nah, mari kita bedah menggunakan pisau analisis teori difusi inovasi. Everett Rogers, sang bapak teori inovasi, pernah mengingatkan, sebuah ide baru tidak akan laku jika dianggap terlalu rumit oleh penggunanya. Nah, temuan di artikel ini sangat membuktikan teori tersebut. Masyarakat menganggap e-health ini rumit karena minimnya pemahaman mereka soal teknologi dan jaringan internet. Hambatan inilah yang dalam teori disebut sebagai kompleksitas. Lebih lanjut, teori juga membahas soal konsekuensi inovasi, yaitu hasil akhir dari diterimanya atau ditolaknya sebuah inovasi. Nah, artikel ini merekam dengan jelas itu konsekuensi tersebut. Karena warga menolak untuk beradaptasi dengan sistem baru, maka tidak ada perubahan sosial yang terjadi. Antrean panjang dan tetap menjadi penguasa puskesmas. Namun, layaknya sebuah naskah yang kurang sempurna, argumen dalam artikel ini memiliki lubang logika yang harus kita kritisi bersama. Pertama, ada sebuah pertanyaan dari saya. Artikel ini menyatakan bahwa e-health adalah solusi bagi kelompok rentan, termasuk para manula dan orang yang bertanggung. Tapi sebentar, menyodorkan solusi berbasis aplikasi digital kepada kelompok yang tidak membaca dan tidak punya akses teknologi. Menurut saya, ini adalah sebuah bias inovasi. Inovasi dipaksakan hadir tanpa melihat realita siapa pemakainya. Kedua, mari kita bicara soal mengkomunikasikan inovasinya. Pihak puskesmas, maaf, pihak puskesmas mencoba mengenalkan aplikasi digital canggih ini dengan cara membagikan selembar kertas cetak atau print out. Kertas instruksi tentu tidak akan efektif untuk mengajari orang yang tidak paham internet. Selain itu, penulis artikel juga sedikit keliru dalam menyusun teori. Ia menempatkan komunikasi sebagai tahap yang terjadi setelah warga membuat keputusan. Padahal, komunikasi seharusnya menjadi jembatan awal, di mana tanpa komunikasi yang tepat di awal, warga tidak mungkin bisa membuat keputusan untuk mencoba inovasi tersebut. Sebagai penutup, kisah e-health di Puskesmas Kalijudan memberi kita sebuah pelajaran berharga tentang rancangan pelayanan publik. Inovasi sehebat apapun dan secanggih apapun sistem digital yang dibuat, tidak akan pernah berhasil jika ia merupakan satu variabel terpenting, yaitu manusia. Teknologi seharusnya dirancang untuk merangkul dan menyesuaikan diri dengan masyarakat, bukan sebaliknya, memaksa masyarakat berlari mengejar teknologi dengan mata tertutup. Baik, sekian penjelasan, sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Nun, wakulami wama yasturun, pastabikul khairat. Terima kasih. Sampai jumpa.